Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Dan kami berdoa, Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mendasari khotbah saya dari Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan mendasari khotbah saya terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Sekali lagi, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya diam-diam. Demikian coba pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita menjadi pelaku firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki minggu Advent yang kedua atau minggu penantian yang kedua. Dan pembacaan tadi merupakan salah satu kisah yang dicatat oleh Alkitab berhubungan dengan penantian terhadap kelahiran Yesus Kristus. Dan di sini kisah ini mengkisahkan tentang pergumulan seorang Yusuf ketika mendengarkan berita bahwa Maria sedang hamil. Saya boleh katakan bahwa wajar-wajar saja jika Yusuf memiliki pergumulan yang demikian. Kenapa? Karena perempuan yang sangat dia cintai, orang yang sangat dia sayangi, tiba-tiba terdengar hamil. Sementara kita tahu sendiri, saya juga sangat yakin Yusuf sangat tahu bahwa dia belum berbuat apa-apa pada Maria. Tentu kalau kita lihat dari kisah ini menunjukkan sebuah kekecewaan. Tapi yang luar biasa kalau kita belajar dari Yusuf adalah dia meskipun kecewa terhadap Maria, tetapi dia tidak mengambil sikap seperti layaknya orang umum. Banyak orang di antara kita jika dikecewakan, kita akan balas membuat orang itu kecewa. Jika kita dibuat sakit hati, kita lebih cenderung membalas orang itu untuk sakit hati. Jika orang membuat kita marah, maka kita akan marah balik kepada orang yang memarahi kita. Begitulah respon dunia ketika menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, apalagi berhubungan dengan harga diri, berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan ego, berhubungan dengan akunya setiap orang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit saya keluar dalam pembahasan ini, saya harus informasikan kepada kita bahwa hamil di luar nikah bagi orang Yahudi itu dapat saya katakan bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa. Artinya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang luar biasa, yaitu hukum perzinahan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa hukum perzinahan itu konsekuensinya adalah harus mati di rajam batu. Artinya kalau Yusuf mau membalas dendam terhadap apa yang berita yang didengar terhadap Maria, dia bisa mengadukan Maria, dan saya sangat yakin bahwa Maria akan mengalami hal yang naas. Karena perzinahan seperti yang saya katakan tadi adalah harus mati di rajam batu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu pelajaran yang luar biasa bagi kita dari seorang Yusuf. Ini merupakan salah satu karakter yang harus kita bangun dalam hidup kita dalam rangka menyongsong Natal, di mana bahwa ketika berita yang sesungguhnya menyakitkan bagi Yusuf diterima oleh Yusuf, ketika berita yang sesungguhnya membuat Yusuf kecewa, ketika berita yang sesungguhnya membuat Yusuf marah didengar oleh Yusuf, Yusuf tidak mengambil sikap seperti layaknya orang banyak. Dia tidak marah, meskipun dia kecewa tentunya. Dia tidak balas dendam, meskipun dia sakit hati tentunya. Dia tidak ingin membuat perempuan, yaitu Bunda Maria, yaitu Maria, dia tidak membuat Maria menjadi sakit hati oleh karena apa yang diperbuat oleh Maria. Dia tidak membalaskan rasa sakit hati.
Sikap inilah yang menurut saya menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi ketika kita berbicara tentang Natal, kita berbicara tentang pengorbanan, kita berbicara tentang penebusan, kita berbicara tentang kasih Tuhan, kita berbicara tentang pengorbanan ilahi. Dan salah satu sikap yang harus kita miliki dalam hati kita adalah dalam rangka menyongsong Natal, yaitu kita tidak membalaskan sesuatu yang menyakitkan dengan cara menyakiti. Itu pelajaran yang sungguh luar biasa untuk kita. Tentu wajar saja kalau Yusuf kecewa, wajar saja kalau Yusuf marah, wajar saja kalau Yusuf menganggap Maria perempuan yang munafik. Kenapa disebut begitu? Karena memang Yusuf begitu menjaga Maria, tetapi begitu dia mendengarkan informasi justru terbalik, Maria hamil. Ini pelajaran yang pertama. Dia tidak mau membalas sakit hati dengan sakit hati. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, mengambil sikap yang tepat. Sikap yang tepat kita bisa baca, maka dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud untuk menceraikannya. Itu sikap yang tepat. Demi menjaga harga dirinya, dia mengambil sikap yang tepat, di mana dia memilih untuk mengambil sikap yang sungguh luar biasa. Ya sudah, meskipun saya dikecewakan, lebih baik pisah. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Sikap yang tepat. Karena itu ketika kita berhadapan dengan berbagai peristiwa, berbagai masalah, berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, jangan lupa kita harus merenungkan dan mengambil sikap yang tepat. Dan sikap itu adalah sikap yang tidak mengecewakan orang lain. Sikap yang menurut kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang sungguh luar biasa dari firman ini, seperti di ayat yang ke-19 ini, ketika Yusuf sedang merenungkan itu, maka malaikat Tuhan datang kepadanya untuk menyampaikan bahwa Yusuf, Maria itu hamil dari karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itulah malaikat mengatakan, dan hendaklah engkau menamai anak itu Immanuel, Allah yang beserta dengan umat manusia, Allah yang beserta dengan kita. Dan orang-orang hebat seperti Yusuf inilah karya Allah bisa terjadi. Dan orang yang memiliki sikap yang luar biasa seperti Yusuf inilah karya Allah itu bisa terjadi. Karena itu kalau engkau mau karya Allah terjadi dalam hidupmu, saya mau katakan kepada kita, ambillah sikap seperti yang disikap oleh yang diambil oleh Yusuf, suami dari Maria ini. Ambil sikap yang seperti ini. Sikap yang tidak mau menyakiti orang lain. Sikap yang tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Sikap yang tidak merugikan orang lain. Ujian yang dijalani oleh Yusuf adalah ujian yang sungguh luar biasa untuk mempersiapkan Kristus. Ujian yang dalam pandangan kita mungkin bisa mengecewakan kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, kalau Allah mau berkarya dalam hidupmu, percayalah, engkau pasti akan dibuktikan apakah engkau luar biasa seperti Yusuf atau tidak. Sikap yang seperti itulah, sikap yang luar biasa inilah yang sesungguhnya harus diambil oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk mempersiapkan Natal. Bapak Ibu, Natal tidak sekedar berbicara tentang baju baru, Natal tidak sekedar berbicara tentang rumah yang baru, suasana baru dan lingkungan baru, tetapi Natal berbicara tentang hati yang baru. Hati yang rela, hati yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, hati yang tidak membuat orang lain kecewa. Karena sesungguhnya Natal berbicara tentang kasih Allah. Betapa dalam, betapa lebar, betapa luas, dan betapa tidak terukurnya kasih Allah dalam hidup kita. Yusuf telah mengambil sikap yang tepat untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Meskipun awalnya kecewa, tetapi ketika Allah berkata, mengutus malaikatnya dan berkata, hendaklah engkau mengambil Maria, dan anak yang dikandung di dalam kandungan Maria adalah dikandung dari Roh Kudus, dan hendak engkau menamakan dia Immanuel. Dan Yusuf mengambil sikap untuk berkorban seperti itu. Dan akhirnya keputusan Yusuf bukanlah keputusan yang salah, melainkan keputusan yang tepat, yang membuat kita belajar menerima Natal dengan penuh kasih. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam mengambil keputusan dalam hal apapun. Entah itu mengecewakan, membuat kami marah, tapi kami harus mengambil sikap bukan menurut cara kami, tetapi menurut cara-Mu. Kami anak-anak-Mu akan menyongsong kelahiran
Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Persiapkan hati kami supaya kami juga memiliki hati yang lapang, hati yang penuh kasih, hati yang dapat mengambil keputusan yang tepat dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara mereka dalam sepanjang hidup mereka. Berkati setiap pengurus GBB Taman Firdaus, dan kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan oleh-Mu. Terpuji nama Bapa di surga. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami menyongsong memperingati kelahiran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.